Di ujung desa Sukamiskin, berdiri sebuah gubuk reyot beratapkan seng karatan dan berdinding bilik bambu yang sudah dimakan usia. Di sanalah seorang kakek renta bernama Pak Ruhiyat tinggal sebatang kara. Setiap pagi, ia berjalan perlahan dengan tongkat tua yang hampir patah, menyusuri jalanan berlumpur, mengais sisa-sisa sayur di pasar, dan memungut barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Langkahnya lemah, pakaiannya lusuh, dan wajahnya dipenuhi keriput yang menggambarkan betapa kerasnya hidup yang telah ia jalani. Tapi di balik tatapan matanya yang sendu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam beban masa lalu yang terus ia bawa tanpa keluh. Warga desa tidak pernah benar-benar mengenal siapa Pak Ruhiyat. Mereka hanya tahu, ia datang 10 tahun lalu, membawa koper tua dan selembar sajadah usang. Sejak saat itu, ia tinggal di sana tanpa pernah bercerita tentang masa lalunya. Tak ada keluarga yang mengunjunginya, tak ada teman yang datang. Bahkan anak-anak pun takut mendekat karena ia selalu terlihat murung dan diam. Para ibu-ibu sering berbisik-bisik, menyebutnya kakek gila, atau orang buangan. Ia menjadi bahan gunjingan, dianggap beban masyarakat, dan perlahan disingkirkan dari pergaulan desa. Di malam hari, lampu minyak kecil di gubuk Pak Ruhiyat menjadi satu-satunya penerang yang menyala di sudut sunyi desa. Sering terdengar isak tangis dari dalam gubuk itu, namun tak ada yang peduli. Mereka terlalu sibuk dengan prasangka, menyimpulkan bahwa Pak Ruhiyat menyesali hidupnya sebagai orang gagal. Tak ada yang tahu bahwa setiap tangisnya adalah doa, dan setiap malamnya adalah penyesalan yang tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang ia tinggalkan demi menjaga harga diri. Sesekali, Pak Ruhiyat terlihat memegang foto kecil yang lusuh, memandanginya lama, lalu menyelipkannya ke balik baju. Tak seorang pun tahu siapa dalam foto itu, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Yang warga tahu, kakek itu hanya pemulung renta yang tak berguna, yang mengotori lingkungan dengan tumpukan botol plastik dan kaleng bekas. Mereka menutup hidung saat ia lewat, meludah ke tanah, dan menyebut namanya dengan nada jijik. Tapi Pak Ruhiyat tak pernah membalas. Diamnya lebih lantang dari segala fitnah yang diarahkan kepadanya. Pernah suatu sore, hujan turun sangat deras, dan Pak Ruhiyat terjebak di pinggir jalan pasar. Ia terpeleset dan jatuh ke selokan, tubuh kurusnya terbawa arus. Bukannya menolong, beberapa pemuda malah tertawa sambil merekam dengan ponsel mereka. "Dasar kakek sial," teriak salah satu dari mereka. Ia berhasil naik dengan tubuh penuh lumpur, menggigil hebat, namun tetap menunduk tanpa sepatah kata. Hari itu, sebagian orang berkata ia pantas mendapatkannya, karena mereka tak pernah melihat sisi manusia dalam diri seorang kakek renta. Namun tak semua mata melihat dengan kebencian. Seorang bocah kecil bernama Sinta, anak dari penjual gorengan, diam-diam selalu memperhatikan Pak Ruhiyat. Ia sering meninggalkan sepotong tempe goreng di dekat gubuk itu tanpa berkata apa-apa. Pak Ruhiyat tahu siapa yang memberinya makanan, tapi ia tidak pernah memanggil atau mengucapkan terima kasih secara langsung. Hanya lewat bisikan lirih di setiap doa, ia mendoakan bocah kecil itu agar kelak tumbuh menjadi manusia berhati lembut, tidak seperti orang-orang dewasa di desa itu yang cepat menghakimi dan miskin belas kasih. Waktu terus berjalan, dan semakin hari warga semakin tidak menyukai kehadiran Pak Ruhiyat. Mereka menganggapnya pembawa sial, beberapa orang bahkan mengusulkan agar gubuknya dibongkar dan ia diusir dari desa. Tapi tak ada dasar yang kuat, hanya prasangka yang terus membesar. Sebuah badai prasangka yang kelak akan meledak dalam satu peristiwa yang akan mengguncang seluruh desa, ketika satu tuduhan kejam membuat semua orang menunjukkan wajah aslinya, dan saat itu tiba, tak ada satupun dari mereka yang siap menghadapi siapa sebenarnya Pak Ruhiyat. Pagi itu, suasana pasar desa Sukamiskin mendadak gaduh. Seorang pedagang sembako bernama Butarsi berteriak histeris dari balik lapaknya. Uang hasil dagangannya sebesar Rp700.000 yang disimpan di bawah timbangan tiba-tiba hilang. Ia panik dan menuduh seseorang telah mencurinya. Orang-orang segera mengerumun, berusaha menenangkan Butarsi, namun matanya justru menatap tajam ke satu arah, ke arah Pak Ruhiyat yang sedang berjalan pelan sambil memungut botol bekas di dekat tumpukan karung goni. "Itu dia, kakek itu yang paling dekat sama lapakku," teriak Butarsi sambil menunjuk Pak Ruhiyat. Dalam sekejap, kerumunan berbalik arah. Beberapa pemuda dan tukang parkir langsung mengepung kakek tua itu. "Dasar maling, udah tua masih juga ngelunjak," bentak seorang pria muda berbaju ketat. Pak Ruhiyat tersentak, kaget, tak paham apa yang sedang terjadi.
Ia hanya bisa menggeleng pelan, berusaha menjelaskan bahwa ia tidak mencuri apa-apa, tapi suara orang-orang terlalu keras, telinga dan hatinya tak mampu menampung semuanya. "Cek aja kantongnya, jangan-jangan duitnya masih disimpan," teriak yang lain. Tanpa izin, dua pemuda langsung merogoh kantong celana Pak Ruhiyat, menemukan hanya beberapa koin receh dan sepotong roti basi yang dibungkus kertas koran. Tidak ada uang ratusan ribu. Tapi anehnya, warga seperti tak peduli. Mereka sudah terlanjur yakin, karena dalam benak mereka, siapa lagi yang mungkin mencuri kalau bukan si kakek miskin dan lusuh yang selama ini mereka anggap aib desa. Pak Ruhiyat mencoba berkata, suaranya bergetar, lirih, nyaris tak terdengar. Saya tidak ambil apa-apa, Bu. Demi Allah." Tapi kata-kata itu justru memancing amarah. Seseorang menendang kaleng rongsokan yang dibawanya. "Udah, jangan bawa-bawa nama Allah kalau masih maling." Ia pun dipukul di bahu, ditendang di pinggang, dan didorong hingga terjatuh ke tanah becek pasar. Tak ada yang menolong, wajahnya terbenam dalam lumpur, tubuhnya menggigil. Namun tidak ada air mata, hanya diam dan kesakitan yang tak diizinkan mengadu. Sinta yang melihat kejadian itu dari kejauhan menangis di balik gerobak ibunya. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan kekejaman itu, tapi tangannya gemetar dan bibirnya keluh. Ibunya menariknya menjauh, takut ikut terseret dalam amukan massa. "Biarin aja, dia emang bikin sial dari dulu," bisik ibunya. Sinta hanya bisa menatap Pak Ruhiyat dari jauh, tak kuasa membantunya, tapi hatinya remuk oleh ketidakadilan yang tak bisa ia lawan. Akhirnya, setelah puas melampiaskan amarah, warga membiarkan Pak Ruhiyat pergi dengan tubuh penuh luka dan wajah lebam. Ia bangkit dengan susah payah, mengumpulkan kembali barang-barang rongsokan yang berserakan. Tak ada amarah di matanya, hanya kesedihan yang nyaris membunuh. Ia kembali ke gubuknya tanpa suara, tanpa dendam, hanya langkah goyah yang semakin lemah. Namun malam itu, ia duduk lama di sudut ruangan, memandangi foto kecil yang biasa ia sembunyikan, wajah seorang anak muda berpakaian jas, tersenyum di samping dirinya dalam foto lama yang sudah menguning. Dengan tangan gemetar, Pak Ruhiyat meraih pena usang dan secarik kertas dari bawah bantal. Ia menulis dengan perlahan, hurufnya bergetar namun penuh tekad. Kertas itu berisi sepucuk surat yang telah lama enggan ia kirimkan. Tapi kali ini, ia merasa waktunya telah tiba. Ia tidak lagi peduli dengan kesunyian, hinaan, atau luka yang melekat di tubuhnya. Ia melipat surat itu rapi, memasukkannya ke dalam amplop coklat, dan menatap langit malam yang gelap. "Sudah cukup," bisiknya, "waktunya kau tahu, Nak." Esoknya, saat matahari baru merangkak naik, Pak Ruhiyat memanggil Sinta diam-diam dan menyerahkan amplop itu. "Tolong kirimkan ini ke alamat yang tertulis." "Ya, Nak, jangan bilang siapa-siapa." Sinta mengangguk, menggenggam amplop itu erat. Ia tidak tahu apa isi surat itu, tapi ia tahu satu hal, kakek yang dihina dan diinjak oleh semua orang itu, sedang menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncang seluruh desa. Hari-hari setelah insiden di pasar menjadi masa yang paling sunyi bagi Pak Ruhiyat. Tubuhnya masih membiru, tulangnya ngilu, tapi bukan itu yang paling menyakitkan, melainkan tatapan orang-orang yang kini bahkan tak sudi menatapnya sama sekali. Ia menjadi bayang-bayang di desa sendiri. Tak ada yang minta maaf, tak ada yang merasa bersalah. Semua seperti sepakat membungkam perasaan mereka dengan anggapan bahwa kakek renta itu memang pantas mendapatkannya. Pak Ruhiyat tak pernah membalas, bahkan sepatah kata pun tak keluar dari mulutnya selama berhari-hari. Ia hanya duduk di depan gubuknya, menatap tanah tanpa ekspresi. Banyak orang mengira ia sudah pikun, atau mungkin kehilangan kewarasan karena terlalu lama hidup dalam kehinaan. Namun sesungguhnya, dalam diamnya, hati Pak Ruhiyat tengah berperang hebat, antara luka batin dan kerinduan yang telah lama ia pendam. Sinta, satu-satunya jiwa yang masih peduli, datang setiap sore membawa sedikit makanan. Gadis kecil itu tak banyak bicara, hanya duduk di dekat Pak Ruhiyat dan kadang-kadang membacakan buku sekolahnya dengan suara pelan. Pak Ruhiyat sesekali tersenyum kecil, tipis sekali, seperti daun jatuh di musim kering. Tapi senyum itu cukup membuat Sinta tahu bahwa kakek ini bukan sosok jahat seperti yang orang-orang katakan. Di dalam gubuk, Pak Ruhiyat terus memandangi dinding bambunya yang sudah lapuk. Di balik salah satu anyaman, ia menyimpan benda-benda kecil yang menjadi satu-satunya harta berharganya, selembar foto tua, secarik akta kelahiran,
dan sebuah jam tangan rusak yang pernah ia berikan pada anaknya puluhan tahun lalu. Ia menyentuh benda-benda itu dengan tangan gemetar, seolah takut semuanya akan lenyap jika disentuh terlalu kuat. "Maafkan ayahmu yang hina ini," gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Surat yang ia titipkan pada Sinta belum mendapat balasan. Namun Pak Ruhiyat tahu, jika surat itu benar sampai ke tangan yang tepat, segalanya akan berubah. Ia pun berwudu, lalu duduk bersila menghadap kiblat, memanjatkan doa-doa yang tak pernah putus. Tangisnya jatuh tak bersuara, hanya sesekali isaknya terdengar di sela-sela kalimat munajat. Ia bukan menangis karena tubuhnya dipukuli, tapi karena ia merasa telah gagal sebagai ayah, terlalu lama pergi, terlalu lama diam, terlalu lama bersembunyi dari dunia yang semestinya ia hadapi. Sementara itu, di desa, desas-desus baru mulai beredar. Beberapa warga mulai merasa tidak enak hati. Uang yang dituduh dicuri ternyata ditemukan jatuh di balik karung beras Bu Tarsi sendiri. Tapi anehnya, tak ada yang minta maaf, tak ada yang mencabut tuduhan. Mereka lebih memilih pura-pura lupa dan membungkus rasa bersalah mereka dengan diam. Tapi Tuhan tidak pernah diam, dan waktu terus mengarah pada momen yang akan menguji hati mereka semua. Di malam kelima setelah surat itu dikirim, Pak Ruhiyat menatap langit penuh bintang. Hening sekali, angin berhembus perlahan, membawa bisikan sunyi dari masa lalu. Tiba-tiba, ia mendengar suara helaan napas berat dari dadanya sendiri. Seperti ada beban besar yang mulai terangkat. Ia tak tahu apakah itu tanda dari jawaban doanya, atau justru awal dari sebuah badai yang lebih besar. Namun ia tahu satu hal, sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang akan membuka semua tabir yang selama ini ia sembunyikan, dan mengubah wajah desa Sukamiskin untuk selamanya. Pagi itu, suasana desa Sukamiskin mendadak berubah. Sebuah mobil hitam mewah dengan plat nomor luar kota, meluncur pelan melewati jalanan tanah desa yang berlubang. Warnanya mencolok di tengah rumah-rumah reyot dan lapak-lapak kumuh. Anak-anak berlari mengejar sambil berteriak riang, belum memahami bahwa kedatangan mobil itu akan mengguncang wajah desa yang selama ini tenang oleh ketidaktahuan dan prasangka. Para ibu keluar rumah, berkerudung separuh, menatap penasaran. Para bapak berhenti ngopi di warung ujung jalan, mencoba menebak siapa tamu yang datang. Mobil itu berhenti di depan balai desa, dan dari dalamnya keluar seorang pria gagah berjas hitam, berwajah tegas, tubuh tegap, dan didampingi dua pengawal. Ia turun dengan tenang, lalu langsung bertanya pada kepala desa, di mana rumah Bapak Ruhiyat. Suaranya dalam dan mantap, seperti seseorang yang terbiasa memimpin. Kepala desa mendadak gugup. Ia mengenal betul nama Ruhiyat, siapa yang tak tahu kakek miskin yang baru saja dihajar warga. Tapi pertanyaan itu membuatnya heran dan cemas. "Maaf, Anda siapa, Pak?" tanya kepala desa pelan. Pria itu menatap kepala desa dalam-dalam. "Saya anaknya," jawabnya tegas. "Nama saya Aditya Ruhiyat." Seketika, jantung kepala desa seperti terhenti. Beberapa warga yang mendengar langsung saling berpandangan. Suara bisik-bisik mulai menyebar. Anak Pak Ruhiyat, yang katanya sudah lama mati, yang tak pernah datang, yang katanya lari karena malu. Tapi orang di depan mereka ini bukan sembarang orang. Dari mobilnya, dari pakaiannya, dari caranya bicara, jelas bahwa ia adalah orang penting, sangat kaya, dan berkuasa. Berita menyebar secepat angin. Tak lama, puluhan warga berdatangan, berkerumun di sekitar mobil dan balai desa. Mereka ingin melihat lebih dekat siapa sebenarnya anak dari orang yang telah mereka hina dan sakiti. Aditya, dengan wajah dingin dan mata penuh luka yang terpendam, hanya berkata singkat, "Tolong tunjukkan jalannya. Saya ingin segera menemui ayah saya." Kepala desa pun terpaksa memimpin jalan, meski langkahnya kaku. Ia merasa seperti sedang mengantarkan takdir buruk ke depan pintunya sendiri. Saat tiba di depan gubuk reyot Pak Ruhiyat, Aditya berhenti. Ia menatap gubuk itu lama sekali, seolah mencoba mengenali setiap anyaman bambu yang sudah lapuk. Pengawalnya hendak membuka pintu, tapi ia menahannya. "Biar saya sendiri." Dengan langkah perlahan, Aditya mengetuk pintu satu kali. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Masih hening. Akhirnya ia mendorong pintu itu perlahan, dan mendapati ayahnya duduk bersila, bersandar pada dinding, tertidur. Tapi bukan tidur biasa, ada damai di wajahnya, namun juga kekosongan yang dalam. Aditya mendekat, menyentuh tangan ayahnya. Dingin, sangat dingin. Ia tersentak, lalu memeriksa napas dan nadi, tak ada.
Air matanya langsung jatuh. Di pangkuan Pak Ruhiyat, masih tergenggam foto lama mereka berdua. Di sudut ruangan, terlihat secarik sajadah yang masih terbentang. "Ayah," bisiknya lirih, "kenapa menunggu selama ini?" Tangisnya pecah di dalam gubuk kecil itu, menggema hingga keluar dan disaksikan oleh puluhan warga yang terdiam seperti patung. Kepala desa tak sanggup bicara. Warga yang dulu memukul dan menuduh hanya bisa menunduk dalam diam. Rasa bersalah menjalari dada mereka seperti bara api yang lambat tapi menyakitkan. Tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa kakek yang mereka hina itu adalah ayah dari seorang pria kaya raya, pemilik jaringan perusahaan properti terbesar di ibu kota. Tapi lebih dari itu, mereka tak tahu bahwa kakek itu menyimpan kesetiaan dan kasih yang tak tergoyahkan pada anaknya, meski dunia sudah membuangnya. Aditya keluar dari gubuk sambil membawa tubuh ayahnya dalam pelukan. "Saya akan mengurus semuanya," katanya datar. "Tapi sebelum itu, saya ingin semua warga tahu, siapa sebenarnya Bapak Ruhiyat." Ia lalu memandangi wajah-wajah yang dulu menghina ayahnya. Tak ada kemarahan di wajah Aditya, hanya luka yang tak akan pernah bisa disembuhkan oleh permintaan maaf. "Kalian tak layak meminta maaf. Tapi setidaknya, kalian bisa belajar dari kesalahan kalian." Dan pagi itu, desa Sukamiskin tidak lagi terasa hangat. Udara yang dulu penuh prasangka, kini tergantikan oleh dingin rasa malu yang menyelimuti setiap sudutnya. Hari pemakaman Pak Ruhiyat menjadi hari yang paling sunyi dalam sejarah desa Sukamiskin. Langit mendung seolah turut berduka, dan angin bertiup lirih seperti sedang berbisikkan penyesalan. Iring-iringan jenazah dipimpin oleh Aditya, mengenakan pakaian serba hitam, berjalan tanpa suara menuju pemakaman di belakang desa. Tak seorang pun dari warga yang berani bicara, semua menunduk, seakan dosa mereka tertulis di tanah yang mereka injak. Mereka tak hanya mengantar jenazah seorang kakek miskin, mereka sedang mengantar kepergian hati nurani yang selama ini mereka abaikan. Sinta berjalan di belakang Aditya, membawa seikat bunga kamboja putih yang ia petik sendiri dari halaman rumahnya. Matanya sembab, tetapi langkahnya tegas. Gadis kecil itu adalah satu-satunya saksi yang tahu betapa besar luka dan kesunyian yang ditanggung Pak Ruhiyat di hari-hari terakhirnya. Ia menggenggam erat bunga itu, seakan itu satu-satunya bentuk penebusan yang mampu ia berikan. Ketika mereka tiba di liang lahat, Aditya berhenti sejenak, memandang tanah yang telah digali. Ia menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak akan bicara panjang," kata Aditya, suaranya parau namun tenang. "Ayah saya adalah orang yang paling sabar dan paling kuat yang pernah saya kenal. Ia dibuang, dihina, dituduh, dan dipukuli, tetapi ia tidak pernah membenci. Ia hanya ingin hidup dengan tenang, dan menyimpan cinta pada anaknya, meski tak pernah ia ucapkan." Suara Aditya mulai bergetar, dan matanya berkaca-kaca. Ia meninggal dalam keadaan miskin, tetapi kehormatannya jauh lebih tinggi dari siapapun di sini. Warga menunduk semakin dalam. Butarsi gemetar, memegangi dadanya yang terasa sesak oleh rasa bersalah. Beberapa pemuda yang dulu memukul Pak Ruhiyat mulai menangis dalam diam. Tak ada amarah dari Aditya, tapi setiap kata yang ia ucapkan adalah cambuk yang menghantam hati mereka. Mereka tak bisa membayangkan, bagaimana seorang ayah bisa tetap mencintai seorang anak yang tak pernah datang, sementara mereka, yang hidup bersamanya, malah menjadi penghakim tanpa hati. Setelah prosesi selesai, Aditya menaburkan bunga ke pusara sang ayah dengan tangan gemetar. Ia berlutut, mencium tanah itu, lalu berbisik pelan, "Maafkan aku, ya, aku datang terlambat." Tangisnya pecah, kali ini tak bisa ia tahan. Pengawalnya menunduk, tak sanggup melihat bos mereka yang biasanya begitu kuat, kini runtuh oleh kehilangan. Sinta mendekat, meletakkan bunga kamboja di samping batu nisan sederhana yang hanya bertuliskan, "Ruhiyat bin Rahman, ayah yang tak pernah membenci." Beberapa hari setelah pemakaman, Aditya memutuskan untuk tinggal sementara di desa itu. Ia menyewa rumah kecil dan setiap hari mengunjungi makam ayahnya. Perlahan, ia mulai mendengar cerita dari warga, cerita tentang betapa miskinnya ayahnya, bagaimana ia bertahan hidup dengan mencari rongsokan, bagaimana ia sering lapar tapi tetap bersedekah pada anak-anak kecil. Dan dari cerita-cerita itulah, Aditya mulai benar-benar mengenal siapa ayahnya, bukan dari masa lalu mereka, tapi dari jejak kehidupan yang ditinggalkan sang ayah. Suatu sore, Aditya berdiri di balai desa dan mengumumkan rencananya, membangun panti jompo dan sekolah gratis di tanah warisan ayahnya yang selama ini tersembunyi, sebuah tanah luas di pinggir desa yang masih atas nama Ruhiyat.
Saya ingin tempat ini menjadi tempat yang menampung mereka yang pernah dibuang. Supaya tak ada lagi ruhiyat lain di dunia ini yang harus mati dalam kesepian, katanya dengan tegas. Warga terdiam, lalu perlahan mulai menitikkan air mata. Bukan karena harus semata, tapi karena malu telah membuang berlian yang mereka anggap batu. Hari itu, desa Sukamiskin berubah. Rasa bersalah yang mereka simpan tak bisa dihapus, tapi kini mereka bisa menebusnya. Setiap doa yang mereka panjatkan di surau, setiap bunga yang mereka letakkan di makam Pak Ruhiyat, dan setiap senyum yang mereka berikan pada orang yang terpinggirkan, adalah cara kecil untuk mengatakan, maafkan kami. Tapi bagi Aditya, permintaan maaf tidak cukup. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengobati luka ayahnya adalah dengan memastikan bahwa warisan cinta dan kesabaran itu tidak pernah mati. Sepekan setelah pemakaman, Aditya berdiri sendirian di atas hamparan tanah kosong di pinggir desa Sukamiskin. Angin menerpa jas hitamnya yang masih sering ia pakai sejak kepergian ayahnya. Di hadapannya terhampar sebidang lahan luas, sebagian ditumbuhi ilalang liar, sebagian lagi hanya tanah merah yang kering dan retak. Lahan ini adalah satu-satunya peninggalan berharga yang masih tercatat atas nama Ruhiyat, ayahnya yang meninggal bukan karena usia, tapi karena kesepian dan penghakiman. Warga mulai berdatangan, awalnya malu-malu, lalu makin banyak yang datang dengan rasa ingin tahu dan penyesalan yang belum selesai. Mereka melihat dengan heran saat truk besar pembawa material bangunan mulai berdatangan. Di atas tanah yang dulu dianggap tak berguna, Aditya akan membangun dua hal, sebuah panti jompo untuk orang-orang yang ditelantarkan, dan sekolah gratis untuk anak-anak desa. Ia menyebutnya, Yayasan Ruhiyat, tempat pulang orang terlupakan. Kepala desa datang dengan wajah menyesal. Ia membawa sejumlah surat dan dokumen yang selama ini disimpan di arsip desa, dokumen yang membuktikan bahwa tanah itu dulunya hendak disita karena dianggap milik tak bertuan. Aditya membaca semuanya dengan teliti, lalu menatap lurus ke mata kepala desa. Berapa banyak dari kalian yang tahu ini milik ayah saya, tapi tetap diam? Kepala desa tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Di balik suara kokohnya sebagai pemimpin, tersimpan rasa bersalah yang perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Sementara pembangunan dimulai, Aditya menyusuri jalan-jalan desa, berjumpa dengan orang-orang yang dulu menyakiti ayahnya. Beberapa mencoba meminta maaf, terbata-bata, dengan tangan gemetar. Tapi Aditya tidak menghakimi. Ia hanya berkata, maaf tidak akan menghidupkan ayah saya kembali. Tapi kalian masih bisa berubah. Kalimat itu sederhana, tapi menamparkan setiap jiwa yang mendengarnya. Desa ini, yang dulu membanggakan kebersamaan, ternyata pernah menjadi tempat paling kejam untuk orang tua yang seharusnya dijaga. Setiap malam, Aditya tidur di rumah kecil sederhana yang dulunya ditempati ayahnya. Ia tak ingin tinggal di penginapan atau rumah warga. Di dalam gubuk itu, ia menulis surat-surat untuk kenalannya di kota, menggalang donasi dan dukungan, sambil memandangi foto ayahnya yang ia bingkai dan letakkan di meja bambu reyot. Di setiap suratnya, ia selalu menuliskan kalimat yang sama, saya tidak sedang membangun yayasan. Saya sedang menebus keterlambatan saya sebagai anak. Sinta sering datang ke gubuk itu, membawakan makanan dan membaca berita kemajuan pembangunan. Gadis kecil itu kini menjadi simbol harapan bagi Aditya, bahwa masih ada anak-anak yang tumbuh dengan hati, bukan dengan prasangka. Pak Aditya, katanya suatu sore, nanti kalau saya besar, saya mau jadi guru di sekolah ini. Aditya tersenyum, air matanya menetes perlahan. Kalau ayahku masih hidup, dia pasti senang dengar itu, bisiknya sambil mengusap kepala Sinta penuh kasih. Seminggu kemudian, di hari Minggu yang cerah, Aditya menggelar doa. Bersama di atas tanah pembangunan, ia mengundang seluruh warga desa, tua muda, miskin kaya, untuk datang dan mengenang Ruhiyat. Di bawah tenda sederhana, suara doa mengalun dengan haru. Di antara isak tangis, seorang ibu tua berdiri dan berkata, kami telah mengusir orang yang paling sabar. Sekarang, kami hanya bisa menerima bahwa tanah ini dulunya kami injak dengan dosa. Semoga kelak, kami bisa menginjaknya dengan berkah. Semua orang terdiam, lalu perlahan menangis dalam diam. Di ujung hari, Aditya berdiri memandangi langit senja dari atas bukit kecil di belakang lahan itu. Ia menggenggam jam tangan tua milik ayahnya, yang kini tak lagi berfungsi. Tapi baginya, jam itu akan terus berdetak dalam hatinya, mengingatkan bahwa waktu tak pernah kembali,
dan satu-satunya cara menyembuhkan luka masa lalu adalah dengan menjadikan tanah yang pernah mengusir menjadi tempat orang-orang kembali pulang. Pembangunan panti jompo dan sekolah berjalan cepat. Di balik setiap pondasi yang ditancapkan, tersimpan luka dan pengampunan yang perlahan tumbuh di hati warga. Namun tidak semua bisa sembuh. Ada satu orang yang tak pernah muncul sejak pemakaman, Pak Samin, tetua desa yang paling vokal saat menuduh Pak Ruhiyat sebagai maling. Diam-diam, lelaki tua itu mengurung diri di rumah, tak sanggup melihat perubahan yang kini menjungkir balikkan harga dirinya. Aditya, yang tahu tentang hal ini dari Sinta, memutuskan untuk datang langsung. Rumah Pak Samin dipenuhi debu, jendela tertutup rapat, dan aroma lembab menyambutnya saat ia mengetuk pintu. Lama tak dibuka, hingga akhirnya terdengar suara pelan dari dalam, "Masuk saja, kalau kau ingin marah." Tapi Aditya tidak datang untuk marah. Ia duduk di depan Pak Samin yang tampak lelah dan semakin renta, lalu berkata pelan, "Saya hanya ingin bicara." Pak Samin menatapnya dengan mata sayu, bergetar menahan air mata. "Dulu aku iri pada ayahmu, dia sopan, sabar, tidak pernah mengeluh. Semua orang menyukainya, tapi saat dia jatuh miskin dan kembali ke desa ini, aku melihat itu sebagai kesempatan untuk membalas rasa kalahku." Suaranya gemetar, "Tapi justru aku yang jadi pecundang. Aku yang jahat, bukan dia." Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Aditya diam, menahan perih yang muncul kembali, tapi ia tahu, ini adalah bagian dari proses penebusan. "Pak Samin," ujar Aditya akhirnya, "ayah saya memang tidak pernah bercerita banyak. Tapi saya tahu satu hal, beliau tidak pernah menyimpan dendam. Bahkan ketika kalian memukulnya, dia hanya bilang, mungkin mereka sedang takut." Kalimat itu membuat Pak Samin menunduk lebih dalam. Tangisnya pecah. Ruangan itu hening, hanya suara sesenggukan seorang lelaki tua yang menyesal karena ikut mendorong seorang manusia menuju kematiannya. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Pak Samin datang ke lokasi pembangunan, berjalan terlatih membawa cangkul. Semua orang terdiam. Lelaki itu mendekat pada Aditya yang sedang berdiri di pinggir fondasi bangunan panti, lalu berkata, "Kalau kau izinkan, aku ingin ikut menggali. Supaya tanganku yang pernah melukai, bisa dipakai untuk menyembuhkan." Aditya tak menjawab, ia hanya memeluk lelaki tua itu, pelukan panjang, yang akhirnya memecah bisu dan rasa bersalah di antara mereka. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai bergerak. Mereka yang selama ini hanya menonton, kini ikut membantu. Ada yang membawa makanan untuk para tukang, ada yang menyumbangkan kayu dari lumbung, bahkan anak-anak kecil ikut menanam bunga di pinggiran halaman sekolah. Semangat yang dulu mati dalam rasa takut dan ego, kini kembali tumbuh menjadi pengharapan. Desa Sukamiskin yang pernah menjadi sarang penghakiman, kini berubah menjadi ladang penyembuhan. Namun, meski semua berubah, satu hal tetap tak bisa dihapus, kepergian Pak Ruhiyat. Di malam sunyi, Aditya masih sering terduduk sendiri di depan gubuk kecil peninggalan ayahnya, memandangi langit sambil menggenggam jam tangan tua itu. "Aku tahu semua ini tak akan pernah cukup untuk menebus segalanya," yah bisiknya. "Tapi aku janji, aku akan jaga semua yang kau cintai." Dan pada malam itu juga, langit bersih tak berawan. Seolah semesta ikut mengamini apa yang sedang dibangun oleh seorang anak yang terlambat pulang, tetapi tidak pernah berhenti mencinta. Panti itu belum selesai, tapi harapan sudah mulai tumbuh. Sekolah itu belum berdiri, tapi ilmu sudah mulai bergerak dari hati ke hati. Dan desa itu belum sepenuhnya sembuh, tapi mereka akhirnya belajar, bahwa manusia tak diukur dari hartanya, tapi dari bagaimana ia diperlakukan saat ia tak punya apa-apa. Hari itu, langit mendung menggantung di atas desa Sukamiskin. Panti jompo, Ruhiyat, mulai berdiri megah, berdinding kayu jati dan atap genteng merah. Anak-anak berlarian di halaman sekolah yang sedang dalam tahap akhir pembangunan. Tapi di dalam gubuk kecil peninggalan almarhum Pak Ruhiyat, Aditya menemukan sesuatu yang membuat waktu seakan berhenti, sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah lantai bambu, di balik anyaman yang longgar. Dengan tangan bergetar, Aditya membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas usang, surat-surat yang ditulis dengan tulisan tangan rapi, namun telah menguning dimakan waktu. Puluhan surat, semuanya ditujukan pada satu nama, Aditya. Surat-surat itu tidak pernah dikirim, hanya disimpan rapi dan dilipat dengan hati-hati. Setiap lembar adalah potongan perasaan seorang ayah yang menulis tanpa harap akan dibalas.
Hanya ingin bicara, hanya ingin didengar. Aditya membuka satu persatu, matanya mulai basah. Nak, ayah baik-baik saja. Di desa ini, orang-orang tidak mengenalku lagi, tapi aku tidak marah. Aku harap kamu bahagia di sana. Jangan khawatir soal ayah. Di surat lain tertulis, ayah kemarin makan nasi sisa dari warung Bu Sarti. Masih enak, kok. Ayah jadi ingat waktu kamu kecil, selalu minta tambah. Dan di surat terakhir, dengan tinta yang paling pudar, tertulis, kalau suatu hari kamu pulang dan ayah sudah tak ada, jangan sedih. Ayah akan tetap menemanimu dari balik angin. Tangis Aditya pecah. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas. Ia merangkul kotak itu seolah sedang memeluk ayahnya sendiri. Betapa banyak yang ia lewatkan. Betapa banyak cinta yang dikubur dalam diam, karena jarak, karena ego, karena dunia yang menyesatkannya dengan kesibukan. Ia baru tahu, ayahnya tak pernah marah karena ditinggal. Justru ia menulis surat, bukan untuk memanggil pulang, tapi untuk memastikan bahwa anaknya tidak terbebani oleh rasa bersalah. Hari itu juga, Aditya membacakan isi surat-surat itu di depan warga dan anak-anak desa. Suaranya serak, namun tegas. Ayah saya adalah orang yang paling lembut, bahkan ketika hidup tak memberinya kelembutan. Dia tidak meminta dikasihani, dia hanya ingin didengar. Beberapa orang menangis, termasuk Bu Tarsi, yang terseduh-seduh sambil memeluk Sinta. Seketika suasana berubah menjadi ziarah batin, di mana semua orang menunduk bukan karena malu, tapi karena duka yang kini menjadi milik bersama. Tak lama kemudian, Aditya membangun sebuah taman kecil di belakang panti jompo, dan menamai taman itu Taman Surat-Surat Ayah. Di tengah taman berdiri tiang batu bertuliskan kutipan dari salah satu surat ruhiyat, cinta itu tidak perlu dikirim. Cukup disimpan rapi, seperti doa-doa yang tak bersuara. Taman itu menjadi tempat anak-anak membaca buku, orang tua duduk merenung, dan para pengunjung dari luar desa mulai berdatangan untuk belajar tentang makna penyesalan, cinta, dan ketulusan. Malam harinya, Aditya duduk seorang diri di taman itu, memandangi langit yang bersih. Di tangannya, ia menggenggam surat. Terakhir ayahnya. Kali ini, ia membalas. Ia menulis surat pada ayahnya, yang tentu takkan pernah sampai, tapi ia tulis dengan sepenuh jiwa. Yah, aku sekarang tahu, aku tak pernah benar-benar ditinggalkan. Aku yang pergi terlalu jauh, dan tak cukup berani untuk menoleh ke belakang. Tapi sekarang, aku di sini, dan aku akan tinggal. Dan saat angin malam bertiup lembut melewati taman, Aditya seolah bisa mendengar suara lirih ayahnya menjawab, bukan lewat kata, tapi lewat keheningan yang menenangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Aditya tidak merasa sendiri. Karena kini ia tahu, cinta yang tulus tak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu untuk ditemukan, meski dalam surat yang tak pernah sampai. Suatu siang yang mendung, datanglah seorang pria muda mengenakan jas mahal, sepatu mengkilap, dan membawa kamera. Ia mengaku sebagai wartawan dari majalah terkenal di Jakarta. Tujuannya hanya satu, meliput kisah mengharukan tentang seorang anak kota yang membangun panti dan sekolah di desa terpencil atas nama ayahnya yang dulu dituduh maling. Namun Aditya menyambutnya dengan dingin, wajahnya datar. Kalau kau datang untuk menjual kisah sedih, silakan pergi. Ini bukan panggung air mata. Ini tempat orang-orang belajar menebus kesalahan, katanya tajam. Namun wartawan muda itu tidak menyerah. Ia tinggal di desa selama 3 hari, mengamati, merekam, dan diam-diam mulai berubah. Ia melihat anak-anak desa yang dulu tak bersekolah kini bisa mengeja huruf. Ia menyaksikan para lansia duduk tertawa bersama, bukan lagi dicemooh karena lemah atau tak berguna. Ia melihat Pak Samin yang dulu keras kepala, kini setiap hari datang dengan cangkul dan senyum. Hatinya mulai tersentuh, bukan karena cerita tragisnya, tapi karena keindahan ketulusan yang nyata di depan matanya. Di hari ketiga, wartawan itu menangis saat membaca surat-surat Pak Ruhiyat yang dipajang di taman kecil belakang panti. Ia terdiam lama di depan batu bertuliskan kutipan cinta Ruhiyat. Kenapa tak pernah ada tempat seperti ini di kota? Tanyanya pada Aditya, dan Aditya menjawab pelan, karena di kota, orang terlalu sibuk menunjukkan sukses. Di sini, kami sibuk menunjukkan penyesalan dan kasih. Jawaban itu menamparnya keras. Ia tak lagi merasa sebagai pengamat. Ia merasa seperti murid. Saat ia akhirnya kembali ke Jakarta, Aditya memberikan sebuah surat, ditulis tangan. Kalau kau tetap ingin menulis, kata Aditya, tolong jangan sebut aku.
Tulis saja kisah ayahku. Buat orang tahu bahwa orang tua yang miskin bukanlah aib, melainkan ujian bagi hati anaknya. Wartawan itu mengangguk, memeluk Aditya, lalu pergi membawa lebih dari sekadar catatan. Ia membawa pelajaran hidup yang tak bisa ditulis dengan kamera dan pena saja. Sementara itu, pembangunan sekolah akhirnya rampung. Anak-anak pertama mendaftar, dan Sinta, gadis kecil yang dulu menemukan Pak Ruhiyat pingsan di pinggir jalan, menjadi murid pertama yang berdiri di depan kelas dengan seragam baru dan rambut dikepang. Air mata menetes di pipi Aditya saat melihat Sinta mengeja nama ayahnya dari papan tulis, RUHIYAT. Bukan hanya mengenang, tetapi menghormati. Bukan hanya menangis, tapi melanjutkan. Beberapa warga dari desa-desa sekitar mulai datang. Mereka bertanya apakah mereka juga bisa menitipkan orang tua mereka di panti tersebut, atau menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah Ruhiyat. Dan Aditya selalu menjawab dengan satu kalimat, tempat ini untuk siapapun yang pernah merasa ditinggalkan. Maka jadilah tempat itu sebuah pusat kasih, di mana orang tua mendapatkan kembali martabatnya, dan anak-anak belajar bukan hanya membaca, tapi juga mencintai. Namun, dalam semua keberhasilan itu, Aditya tetap merasa ada ruang kosong yang tak terisi. Setiap malam, ia masih menyalakan lampu kecil di gubuk. Ayahnya yang ia biarkan tetap berdiri, tak diubah sedikit pun. Ia duduk di sana, menulis di buku harian, menyebut nama ayahnya dengan penuh rindu. Aku sudah bangun semua ini, ya, tapi kenapa hatiku masih terasa sepi? Ia tahu jawabannya, karena penyesalan bukan untuk dihapus, tapi untuk dijaga agar tidak terulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Aditya bermimpi tentang Ruhiyat. Dalam mimpi itu, ayahnya hanya berdiri di ambang pintu gubuk, tersenyum. Tak bicara apapun, tak berjalan mendekat, hanya memandang penuh damai. Dan saat Aditya terbangun, ia sadar, ayahnya telah benar-benar pulang. Bukan ke rumah ini, tapi ke dalam dirinya. Ke dalam cinta yang akhirnya menemukan bentuknya dalam bangunan sederhana, yang didirikan bukan dengan uang, tetapi dengan air mata dan pengampunan. Pagi itu, desa Sukamiskin bersinar dalam keheningan yang penuh haru. Panti jompo dan sekolah Ruhiyat resmi dibuka dengan upacara sederhana namun syarat makna. Warga berkumpul, tangan mereka saling bergandengan, mata mereka berkaca-kaca mengenang perjalanan panjang penuh luka dan pengampunan. Aditya berdiri di podium, mengenakan kemeja putih bersih, suaranya berat tapi tegas saat mengucapkan pidato pembuka. Ayah saya pernah dianggap maling oleh desa ini, katanya, menatap tajam ke arah para tetua dan para tetangga yang dulu menghakimi. Namun hari ini, kita di sini bukan untuk membalas dendam atau menyimpan luka, tapi untuk mewariskan sebuah pelajaran, bahwa kesalahan dan prasangka tidak pernah menjadi akhir dari segalanya. Senyumnya mengembang penuh kehangatan. Panti ini dan sekolah ini adalah bukti cinta yang tidak pernah mati, meski diterpa angin kebencian. Salah satu warga tua maju ke depan, mengulurkan tangan kepada Aditya. Kami salah menilai, nak, suaranya parau. Kini aku tahu, betapa bodohnya kami telah menghakimi seorang pria yang hanya ingin hidup sederhana. Tangisan pecah di antara kerumunan. Mereka yang dulu melontarkan tuduhan kini ikut merasakan beban yang selama ini mereka sandang dalam hati. Aditya memandang ke sekeliling, melihat wajah-wajah yang berubah, melihat anak-anak yang kini bisa belajar, dan para lansia yang merasa dihargai. Ini bukan hanya warisan ayah saya, katanya dengan suara bergetar. Ini warisan kita semua, warisan cinta yang mampu menyembuhkan luka, warisan pengampunan yang mampu merajut kembali yang terpisah. Ia menarik napas panjang dan menatap langit, seolah mengirim pesan kepada ayahnya di alam sana. Di malam penutupan acara, Aditya berdiri sendiri di depan taman surat-surat ayahnya. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga liar. Ia mengeluarkan surat terakhir yang tak pernah ia balas dan membacanya perlahan, seolah mendengar suara ayahnya yang menenangkan. Aku telah pulang, iya. Kini aku membawa cinta dan pengampunan itu kepada dunia. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara kecil seorang anak perempuan memanggil, Pak Adi, bolehkah aku membaca surat ayahmu? Itu Sinta, gadis kecil yang dulu menemukan Ruhiyat dalam kondisi lemah. Aditya tersenyum dan mengangguk. Bersama, mereka duduk di taman, mengajarkan makna cinta tanpa syarat, makna keberanian memaafkan, dan arti keluarga yang sesungguhnya. Seiring malam merangkak, lampu-lampu taman mulai redup, namun di hati setiap orang yang hadir, cahaya itu terus menyala.
Cerita tentang seorang kakek yang dituduh maling tapi memiliki anak kaya dan berhati mulia, berubah menjadi legenda yang menginspirasi. Legenda tentang manusia biasa yang mampu mengubah dunia dengan cinta dan pengampunan. Dan di suatu tempat, jauh dari desa Sukamiskin, di balik langit malam yang cerah, Ruhiyat tersenyum. Ia tahu, warisannya telah sampai ke tangan yang tepat. Ia tahu, cintanya kini abadi, tidak dalam harta, tapi dalam hati yang siap menerima dan memberi tanpa batas.